Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Marlina, NPM 217530114 dari kelas MI 4A. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Imam Asrowardi, Eskom Mkom. Baik, paket tracer kali ini yaitu mengenai troubleshoot Ether channel atau memecahkan masalah Ether channel. Kemudian yang selanjutnya di sini ada objektivitas atau tujuan. Pada part pertama yaitu examine the physical layer and correct switch port model issues, yaitu memeriksa lapisan fisik dan memperbaiki masalah mode port saklar. Kemudian pada part kedua yaitu identify and correct port channel assignment issues, yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah penempatan pada saluran port. Kemudian yang part ketiga yaitu identify and correct port channel protocol issues, yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah protokol pada saluran port. Yang selanjutnya di sini ada background atau latar belakang, yaitu di aktivitas ini ada seorang yang mengkonfigurasi 4 buah switch, yaitu switch 1, switch 2, switch 3, dan switch 4, yang dimana pengguna mengeluh bahwa jaringan berjalan sangat lambat dan mereka ingin kita menyelidiki permasalahan tersebut. Kemudian di sini terdapat port channel table, yaitu ada channel group, port, dan protokol. Terdapat 6 tabel pada channel groupnya. Protokolnya bersifat LACP aktif. Kemudian di sini ada device, group, dan portnya. Di sini terdapat device switch 1, switch 2, switch 3, dan juga switch 4. Kemudian grupnya pada switch 1 yaitu ada 1, 3, 5. Kemudian switch 2 terdapat 2, 3, 6. Switch 3 terdapat 1, 4, 6, dan switch 4 terdapat 2, 4, 5. Kemudian di sini terdapat port pada setiap device-nya. Lanjut kita ke instruction yang pertama. Part pertama di sini yaitu examine the physical layer and correct switch port model issues, yaitu memeriksa lapisan fisik dan memperbaiki masalah mode port switch. Kemudian step 1 yaitu look for access port. Yang dimana pada step 1 ini kita akan mencari port access. Kemudian di sini kita diminta untuk memeriksa saklar ketika 2 atau lebih tautan redundan menghubungkan saklar yang sama. Protokol spanning tree akan hanya menempatkan satu port dalam mode penerusan untuk mencegah pergantian loop, dan dapat dilihat pada paket tracer ini. Ketika port fisik ditugaskan ke port Ether channel, mereka akan berperilaku sebagai satu port logis. Setiap pasangan akan beroperasi atau akan turun. Kemudian pada step 2 ini yaitu verify port and are in trunk mode, yaitu
memastikan port dalam mode terang. Yang ini kita diminta untuk verifikasi bahwa semua port fisik dalam topologi konfigurasi sebagai terang. Perbaiki semua port yang ada dalam mode akses. Kemudian yang B ini kita diminta untuk perbaiki semua port Ether channel yang tidak dikonfigurasi sebagai terang. Di sini kita klik switch 1, kemudian kita ke CLI, lalu kita masukkan perintah enable, kemudian kita cek show interface terang. Kemudian show terang. Nah, bisa dilihat di sini terdapat switch yang sudah di mode sebagai switch mode terang. Kemudian kita lanjut ke configure terminal, lalu interface port channel 1, lalu switch port mode. Kemudian kita ke switch 2, lalu ke CLI, masukkan perintah enable, lalu show right. Nah, di sini terdapat port yang switch portnya mode akses. Kemudian kita masukkan perintah configure terminal, lalu interface ring F0/0 0/21 sampai 24, gigabyte 0/1 sampai 2. Lalu switch port mode, lalu kita end, kemudian kita show run. Lalu masukkan perintah configure terminal, lalu interface port channel 2. Lalu masukkan perintah switch port mode terang. Lalu kita exit, kemudian interface port channel 3. Kemudian kita ke switch port mode terang, kemudian exit, lalu interface port
channel 6. Kemudian switch port mode on, lalu exit. Lalu kita ke part kedua, yaitu identify and correct port channel assignment issues, yaitu mengidentifikasi dan perbaiki masalah penempatan pada saluran port. Pada step 1 ini yaitu examine port channel assignment, yaitu periksa penetapan saluran port, yang dimana topologi paket tracer dan tabel port channel dan device memberikan detail tentang port fisik dan penetapan ether channelnya dan gunakan perintah show ether channel summary untuk mempelajari bagaimana tautan ether channel dikonfigurasi dan verifikasi bahwa sakelar dikonfigurasikan seperti yang ditunjukkan dalam dokumentasi. Kemudian pada part kedua ini yaitu correct port channel assignment, yaitu perbaiki penetapan saluran port, yang dimana kita memperbaiki semua port sakelar yang tidak ditetapkan ke port channel yang benar. Kemudian di part ketiga ini yaitu identify and correct port channel protocol issues, yaitu identifikasi dan perbaiki masalah protokol pada port. Kemudian pada step satunya yaitu identify protocol issues, yaitu identifikasi masalah protokol, yang dimana pada tahun 2000 IEEE merilis 802.3AD LICP yang merupakan versi standar terbuka dari Ether Channel untuk alasan kompatibilitas. Tim desain jaringan memilih untuk menggunakan LICP di seluruh jaringan, yang dimana tim telah menetapkan persyaratan bahwa semua port yang berpartisipasi dalam Ether Channel harus secara aktif menegosiasi tautan sebagai LICP dan verifikasi bahwa port fisik telah dikonfigurasi seperti yang ditunjukkan pada topologi dan tabel saluran port. Kemudian pada step 2 ini yaitu correct protocol issues, yaitu memperbaiki masalah protokol. Pada bagian A ini perbaiki setiap port switch yang tidak bernegosiasi menggunakan LICP. Kemudian yang B ini terbitkan ulang perintah tampilkan ringkasan Ether Channel untuk verifikasi bahwa sekarang dikonfigurasi dengan benar. Pada part 2 ini kita klik switch 4, kemudian ke CLI, lalu kita masukkan perintah enable, lalu configure terminal, lalu interface ring F0/21 sampai 22.
kemudian channel, grup 5, mode aktif. Lalu kita end, kemudian show interface string. Nah, di sini sudah terdapat tampilan yaitu port 2, port 5, mode on, enkapsulasi, kemudian native VLAN status dan enkapsulasi. Lalu kita masukkan perintah show ether channel summary. Nah, di sini terdapat port channel 2 sudah SU, port channel 4 SD, port channel 5 SU, dan protokolnya ada LACP dan LACP. Kemudian portnya GB 0/1 sampai 0/2, kemudian Face Ethernet 0/23 sampai /24 dan Face Ethernet 0/21 sampai 0/22. Kemudian kita cek pada switch 2. Switch 2 kita exit terlebih dahulu. Lalu interface ring F0/21 sampai 22, kemudian channel group 5, mode aktif, kemudian end, lalu show interface RAM, lalu show channel. Nah, di sini juga sudah terdapat port channel 2, 3, 5, dan 6 yang pada port channel 2 SU, port channel 3 SU, port channel 5 SD, port channel 6 SD. Kemudian protokol pada port 2 yaitu LACP, port 3 LACP, port 5 LACP, dan terdapat portnya juga. Kemudian kita cek pada switch 1. Enable, configure terminal, interface range F0/21 sampai 22, kemudian channel group 5, mode aktif. Lalu kita end, kemudian show interface RAM. Di sini terdapat port-portnya, mode, enkapsulasi, status, dan native VLAN, kemudian show ether
Ether Channel Summary. Nah, di sini terdapat port channel 1 dengan SD, port channel 3 SU, port channel 5 SU. Kemudian protokol pada port channel 1 yaitu LSCP, port channel 3 LSCP, port 5 LSCP, dan terdapat portnya. Kemudian show Ether channel. Sudah pada switch 1, lalu kita ke switch 3. Kita ke CLI, kemudian masukkan perintah enable, configure terminal, lalu interface ring gigabyte 0/1 sampai 2. Interface kemudian channel group, kemudian channel group 1 mode aktif. Kemudian kita exit, lalu masukkan interface ring F0/23 sampai 24. Kemudian channel group, kemudian channel group 4 mode aktif. Lalu kita exit, lalu interface ring F0/21 sampai 22. Channel group, channel group 6 mode aktif. Kemudian exit, lalu kita end, kita cek menggunakan show Ether channel summary. Nah, di sini sudah terkonfigurasi pada port 1, port 4, dan port 6, yaitu port 1 SU dengan protokol PAGP dengan portnya gigabyte 0/1 sampai 0/2. Kemudian pada port 4 dia berstatus SU, protokolnya PAGP dan portnya FA 0/23 sampai 24. Kemudian pada port channel 6 berstatus SU dan protokolnya PAGP dan portnya Fast Ethernet 0/21 sampai Fast Ethernet 0/2.
Kemudian di sini completionnya sudah 100% dan saya sudah menjalankan instruksinya dari part 1 sampai part ketiga dengan baik dan benar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya kerjakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.